Budaya Aceh lagahanaban lumada pandang ngon dua mata ojo badanyo betake. Udah, bisa kita mulai? Yuk, bismillah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Selamat datang di ruang diskusi atau webinar tentang budaya positif dari calon guru penggerak Pak Mirja Saputra. Pertama-tama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di ruang diskusi ini. Kemudian, salawat beriring salam kita sanjungkan ke pangkuan baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Baik Bapak Ibu, saya Reski Septrina yang akan memandu acara webinar ini. Terlebih dahulu, marilah agar semuanya berkah dan berjalan dengan lancar, mari kita mulai dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, dalam ruang diskusi dan webinar ini, aturannya adalah saat narasumber kita memaparkan materi, mohon mic dalam keadaan mati, dan jika ingin bertanya, nanti silakan mengangkat tangannya. Oke, baik. Pada malam ini Pak Mirja akan memaparkan materi terkait dengan budaya positif. Oke, budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Atau dapat dikatakan budaya positif mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Nah, bagaimana konsep budaya positif, apa saja yang terdapat di dalamnya, dan bagaimana cara mengimplementasikannya di kelas, itu semuanya akan dijabarkan secara lengkap dengan narasumber kita, yaitu calon guru penggerak Pak Mirja Saputra. Baik, silakan Pak Mirja. Oke, terima kasih Bu Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Sehat semua ya Bapak Ibu ya? Alhamdulillah sehat dan bahagia. Alhamdulillah sehat. Demi menghemat waktu, karena kita juga menggunakan Google Meet yang versi gratis ini ya. Mungkin nanti kita akan ke room kedua nanti. Pada kesempatan malam ini saya akan memaparkan atau berbagi pemahaman lah dengan Bapak Ibu guru semua tentang budaya positif. Izin Ibu, Bapak Ibu, saya share screen ya. Bagaimana? Sudah terlihat? Sudah. Baik, kesempatan ini akan kita gunakan sebaik mungkin untuk kita bedah apa itu budaya positif. Sebelum kita mulai, saya ada ice breaking Bapak Ibu. Pertanyaan simple ini tentang ice breaking. Bisa dibaca ya, terlihat ya di layar Bapak Ibu. Bisa. Bisa Pak Mirja. Oke, ini saya kasih kesempatan bagi Bapak Ibu. Siapa yang mau menjawab boleh raise hand. Ya, silakan Bu Merah.
Izin Bapak mencoba menjawab. Ya, jadi saya bacakan aja Pak ya soalnya. Boleh, Bu. Cuaca sedang mendung, ada 5 orang tapi hanya ada 1 payung. Bagaimana caranya agar mereka semua tidak kehujanan? Cuacanya baru sedang mendung Pak, belum hujan. Jadi ya mau jalan ya jalan aja. Iya, tepat sekali Bu Mera. Luar biasa memang Bu Mera. Ya, kita lihat ya. Apa benar jawaban Bu Mera? Ya. Ya tinggal jalan aja Bu. Kan masih mendung ya, belum hujan. Oke, kita lanjut. Masih ada satu lagi. Silakan dibaca. Mungkin Bu Mera kalau tahu kasih kesempatan dulu untuk yang lain. Oke Pak, nanti saya kasih kesempatan ke yang lain Pak ya. Jangan jadi si paling ice breaking nanti. Mm-mm. Menyeberangi sungai dengan perahu yang nyaman. Ada? Bu Puji kayaknya menghayati sekali. Boleh dijawab Bu? Bu Nisa. Oh, silakan Bu Puji. Mic-nya Bu. Mic-nya masih mute Bu Puji. Mic-nya Bu Puji. Baik, saya coba menjawab Pak. Jadi untuk menjawab pertanyaan bagaimana bisa satu perahu cuma bisa mengangkut 1 orang tapi keduanya bisa menyeberangi sungai. Jadi yang satunya loncat Pak. Yang satunya loncat. Luar biasa lompatannya. Bisa jadi atlet ini Bu. Oke Bu, Bu Kiki silakan. 2 pria mencoba menyeberangi sungai dengan perahu yang hanya mampu mengangkat 1 orang. Namun keduanya berhasil menyeberangi sungai. Bagaimana itu bisa terjadi? Kalau menurut saya mereka berada di tepi sungai yang berbeda. Jadi satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanan. Jadi secara bergantian menggunakan perahu tersebut. Benar begitu? Iya, luar biasa Bu Kiki ya. Nah, kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya benar Bu Kiki. Ada hadiahnya nggak Pak Mirja? Hadiahnya nanti Bu ya, dikirim via Gojek. Oke, ditunggu. Oke, baik, kita masuk ke pembahasan kita. Konsep inti dari budaya positif ini ada 8. Yang pertama ada perubahan paradigma baru, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama ada ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Sebentar. Ada jalan Bapak Ibu slide-nya enggak ya? Enggak. Jalan Pak, udah sampai miskonsepsi. Oke, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Kemudian
Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Di sini ada tabel mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini di stimulus respon Bapak Ibu bisa lihat semuanya kan? Atau terlalu kecil ya? Terlihat Pak Mirja. Terlihat. Di sini ada yang membedakan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Yang pertama, realitas. Kebutuhan kita sama, di teori kontrol juga sama. Semua orang melihat hal yang sama. Kalau di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Kemudian stimulus respon juga mengatakan perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan di teori kontrol sebaliknya, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Sedangkan di teori kontrol, model berpikir menang dan selalu menang. Kemudian ada disiplin positif yang berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab berdasarkan nilai-nilai yang diyakini terhadap apa yang dilakukannya. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman ataupun hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi ekstrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi atau organisasi Bapak Ibu bisa dibaca sendiri. Mungkin kalau dibaca satu-satu terlalu memakan waktu nanti. Ada dari profil pelajar Pancasila yang sedang giat-giatnya diterapkan di sekolah-sekolah kita. Kemudian ada PYP, kemudian ada 9 pilar karakter. Kemudian ada keterampilan hidup. Kemudian ada petunjuk hidup. Dan seterusnya ya. Saya lanjutkan aja. Kemudian kita masuk ke kebutuhan dasar manusia.
adalah segala sesuatu yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu kita berkebutuhan untuk bertahan hidup, yaitu seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Ini kasih sayang, ini mungkin kebutuhan beberapa teman-teman saya juga di sekolah ini. Ya Bu Kiki ya, BPJS Bu Kiki ya. Butuh pelukan juga sentuhan ya. Kemudian ada kebutuhan penguasaan, yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian kebutuhan selanjutnya kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir yaitu kesenangan, bermain. Kemudian ini kayaknya saya salah ketik ini, bermain ataupun tertawa Bu ya. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, maka lahirlah motivasi intrinsik untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka Kemudian ada hukuman Bapak Ibu, tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa-apa akan terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa fisik atau psikis. Ini yang membedakan hukuman, konsekuensi dan restitusi ya. Kemudian konsekuensi yaitu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Kemudian yang ketiga, murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian di restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian yang kedua, proses kolaboratif, mengajarkan yang murid untuk mencari solusi sendiri. Kita masuk ke 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira Bapak Ibu ada di posisi mana ini? Ada yang mau mungkin? Bu Nisa di posisi mana ini Bu? Udah sampai ke posisi manajer? Mungkin masih di posisi teman ya Pak Mirja. Oh begitu, kenapa ya Bu? Ya, karena saya mencoba merasa dekat dengan mereka, dan jadi membuat mereka itu nyaman ketika berbicara dengan saya. Ya. Yang lain Bapak Ibu ada? Bu Kiki di posisi mana Bu Kiki? Mungkin sama dengan Bu Nisa, di posisi teman, apalagi kita sebagai guru milenial ya, yang masih masih merasakan kondisi atau vibe yang kekinian, jadi merasa Masih kita satu ini adalah server gitu Bu ya? sama anak-anak tuh. Baik. Di sini kan ada posisi penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal.
Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, contoh perkataannya, patuhi aturan saya, atau awas, kayak gitu. Ataupun kamu selalu saja salah. Ataupun kata-kata yang sering dikeluarkan oleh si penghukum, pasti selalu yang terakhir selesai, selalu menyalahkan siswanya gitu. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia, tidak ada cara orang lain. Penghukum ciri-cirinya nada suaranya tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari-jari menunjuk bahkan sampai menghardik siswa. Bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya misalnya datang terlambat? Kemungkinan murid marah dan memendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah mungkin murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku atau membocorkan bannya. Karena dihardik sama gurunya yang penghukum ini, maka anak ini akan memiliki sifat pendendam. Kemudian di posisi pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah diri. Beberapa contoh kata-kata yang sering keluar atau sering diucapkan oleh guru tipe ini ya, pembuat merasa bersalah. Misalnya seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Ataupun kata-katanya, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Guru di posisi pembuat merasa bersalah, nada suaranya memelas, halus atau sedih. Biasanya merangkul anak-anak, bahkan sampai menangis. Gitu. Ini misalnya ada kasus seperti ini, Bu. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan, tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara yang negatif. Di sini kalau di posisi ini murid merasa tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri ataupun orang lain. Kemudian yang ketiga, ini posisi yang Bu Nisa tadi, posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Posisi di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Biasanya guru di posisi teman ini akan berkata, ayo bantulah demi bapak atau demi ibu ya. Ataupun dia akan berkata, ayo ingat tidak bantuan bapak atau bantuan ibu selama ini. Ataupun kata lainnya, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan.
Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan dia mungkin akan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan bergantung pada guru tersebut. Kemudian di posisi pemantau, pada saat kita mengawasi, memantau atau berarti mengawasi ya Bapak Ibu. Pada saat kita mengawasi, kita akan bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, biasanya pertanyaan yang diajukan oleh guru pemantau ini, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Ataupun sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku murid ataupun seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip cacatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimuli respon tadi yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Kemudian yang terakhir posisi manajer. Posisi terakhir ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang guru di posisi manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian, bisa jadi waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer ini, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Biasanya kalau guru di posisi manajer ini, dia akan berkata apa yang kita yakini. Kemudian apakah kamu meyakininya, ataupun jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Ataupun dia akan berkata, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tetapi membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau, karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Namun perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer. Jadi kita selaku guru ini harus mencapai di posisi manajer, di mana posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Yuk terus. Tadi sampai ke 5 posisi kontrol, saya akan memutarkan video tentang beberapa kasus yang terjadi tentang 5 posisi kontrol ini. Nanti ibu bapak bisa bayangkan lah kira-kira posisinya kira-kira di mana.
Ada iklannya, sorry. Nampak ya? Bisa jalan, Bu? Terlihat? Bisa. Oke, kita lanjut. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali.
Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini?
Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Oke, Bapak Ibu. Lumayan panjang ya videonya. Baik, mungkin dari video tadi Bapak Ibu sudah punya gambaran kira-kira berada di posisi mana kita selama ini. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau menanggapi dari video tadi. Coba saya persilakan. Ya, Pak Kum, silakan. Terima kasih Pak Mirja atas kesempatannya. Pak Kum sepertinya terkendala jaringannya. Baik, kita langsung ke Bu Mera aja dulu. Oke, terima kasih Pak Merja atas kesempatannya. Sebelumnya luar biasa pemaparannya dan juga disertai dengan video. Mungkin sedikit dari saya, dari apa yang udah kita lihat di visual tadi, dari video tadi, mungkin semuanya pernah kita lakukan ya secara sadar atau tidak sadar. Namun dengan adanya materi ini mungkin kita bisa belajar untuk jadi lebih baik, untuk menuju ke posisi manajer tadi. Seperti yang disampaikan di video, mungkin nggak mudah, tapi butuh proses yang panjang. Kalau saya lihat dari video tadi itu, mungkin yang sering saya lakukan itu di pemantau, Pak. Jadi posisi kontrol yang sering saya lakukan itu sebagai pemantau. Karena kebetulan saya mengajar di SD. Jadi ketika untuk mengajar anak-anak SD itu mungkin perlu sekali yang namanya kesepakatan kelas dulu ya. Artinya harus disampaikan terlebih dahulu, baru kemudian bisa diikuti oleh anak-anak. Karena anak-anak itu butuh yang namanya diulang terus.
Itu aja Pak dari saya. Terima kasih. Oke, makasih Bu Mera. Mungkin yang lain, ibu-ibu atau bapak-bapak. Ini Pak Kum kayaknya sudah terlempar keluar ini. Mungkin ada yang mau menanggapi, silakan. Tidak ada. Kalau tidak ada, saya lanjutkan kembali ke PPT-nya tadi. Oke, baik Bapak Ibu, kita sekarang sudah masuk ke tahap keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Baik, sama-sama kita lihat. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan universal. Kemudian pertanyaan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas ini disepakati bersama dengan murid. Jangan cuma peraturan itu dari guru. Jadi anak-anak dipaksa untuk mengikuti peraturan yang kita buat. Jadi ketika membuat keyakinan kelas ini harus melibatkan murid maunya apa, peraturannya seperti apa. Jadi ketika keyakinan ini dilakukan dapat diwujudkan dengan efektif. Baik, kita lanjut ke yang terakhir sepertinya segitiga restitusi. Adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ini terdiri dari 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ini yang biasa dipakai ketika kata-kata atau redaksi yang biasa dipakai ketika menstabilkan identitas. Kemudian divalidasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini divalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini adalah kata-kata yang sering digunakan ketika menanyakan keyakinan. Ini ada video yang kedua, video penutup. Saya akan putarkan. Video ini memuat tentang bagaimana gambaran segitiga restitusi itu, bagaimana melaksanakan segitiga restitusi itu.
sebentar Bapak Ibu. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gossen, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu?
Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi,
diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Baik, Bapak Ibu, sepertinya lumayan panjang juga videonya tadi ya. Baik, Bapak Ibu, dari hasil video tadi mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin memberikan tanggapan. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah melakukan hal yang demikian, tapi belum tahu aja kalau itu namanya segitiga restitusi. Ya, silakan Bu Fitriani. Oke, terima kasih Pak Mirja atas waktunya. Sebelumnya saya ingin menanggapi tentang segitiga restitusi. Setelah saya mempelajari modul 1.4, banyak ilmu yang saya dapat. Namun menarik ini ya tentang segitiga restitusi, dikarenakan ketika kita sudah menerapkan segitiga restitusi ini kepada peserta didik, itu artinya kita sudah dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab dan rasa rasa mandiri dari peserta didik, sehingga mereka untuk melakukan budaya positif itu udah muncul dari diri sendiri. Itu artinya seorang pendidik sudah mampu membuat motivasi intrinsik dari peserta didik tersebut. Seperti itu, Bapak. Baik, terima kasih Bu Fitri. Mungkin ada lain dari teman-teman guru yang ingin memberi tanggapan terhadap video segitiga restitusi tadi. Jika tidak, kita masuk ke penutup karena mengingat waktu juga. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini dikutip dari Standar Nasional Pendidikan. Baik, Ibu Bapak, terima kasih. Demikian presentasinya pada malam yang berbahagia ini. Saya ucapkan beribu terima kasih nih bagi Bapak Ibu yang telah mau ikut bergabung berdiskusi bersama kami malam ini di dalam forum ini. Saya kembalikan ke Ibu Kiki. Oke, baik. Wah, luar biasa sekali ya pemahaman tentang budaya positif dan segitiga restitusi yang dipaparkan oleh calon guru penggerak kita, Pak Mirja. Nah, bagaimana Pak Mirja, kita buka ruang tanya jawab? Boleh, Ibu. Boleh, Bu Kiki. Kita punya waktu beberapa menit lagi. Oke, baik Bapak Ibu, kami silakan untuk 2 orang saja ya. 2 orang yang ingin bertanya silakan raise hand. Nah, ini sudah ada Bu Fitriani. Silakan Ibu pertanyaannya.
sepertinya tertekan ya. Oke, kalau tidak ada saya boleh ya Pak ya? Boleh. Boleh Bu Kiki, silakan. Oke, pertanyaannya tadi terkait dengan materi 5 kontrol guru. Salah satunya adalah pemberi hukuman. Nah, kalau misalnya kita memberi hukuman, tapi hukumannya adalah hukuman yang positif. Misalnya nih, menyuruh atau meminta murid kita membaca buku, atau bahkan baru ini teman kita ya, Bu Rina memberikan hukuman kepada anak-anak kita yang buat masalah kemarin itu adalah dengan menghafal surah. Saya lupa surah apa itu. Nah, itu kan termasuk hukuman yang positif. Apakah itu atau pandangan Pak Mirja terhadap hal itu bagaimana? Memberikan hukuman yang positif. Baik, mungkin langsung dijawab atau gimana Bu Kiki? Atau ke Bu Fitri dulu? Oke, boleh langsung ke Bu Fitri saja. Silakan Bu Fitri, pertanyaannya. Terima kasih waktunya Bu Reski. Pertanyaan menarik nih. Hal yang menarik saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi peserta didik, diantaranya dapat merusak hubungan, mengurangi kesempatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Boleh dijelaskan nggak Pak Mirja maksudnya itu seperti apa? Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, sebelum saya mencoba jawab, mungkin dari teman-teman dulu mau ada yang mencoba menjawab. Ya, baik Bu Mera. Oke, Bu Maira, silakan. Terima kasih Pak. Mungkin bukan mencoba jawab ya Pak ya, cuma berbagi informasi aja, mungkin berbagi pemahaman. Mungkin tadi ada pertanyaan dari Bu Reski terkait dengan hukuman. Jadi untuk hukuman kalau di budaya positif ini tadi dari apa yang sudah dipaparkan Pak Mirja, mungkin saya bisa tangkap bahwa sebenarnya kalau misal kita belajar dalam bahasa Indonesia, hukuman itu aja juga udah berkonotasi negatif ya. Artinya walaupun kita lakukan dengan cara yang positif, tapi kata hukuman itu sendiri udah dianggap sesuatu yang negatif bagi anak-anak gitu ya. Mungkin kita nanti kalau di budaya positif ini tadi ada yang namanya konsekuensi. Nah, mungkin kita bisa ganti dengan kita buat dulu kesepakatan di awal, baru kemudian kita beri konsekuensi. Jadi sebenarnya kalau hukuman seperti yang Ibu bilang tadi sifatnya mau membaca atau hafalan surah, berarti itu kan sudah terencana ya. Nah, sedangkan hukuman ini mungkin sifatnya itu tidak terencana atau otomatis dilaksanakan gitu Bu Reski. Kemudian yang untuk Bu Fitri mungkin berbagi pengalaman juga. Kalau penghargaan itu sebenarnya nggak selalu bernilai negatif ya, artinya boleh, tapi guru juga harus mengetahui penghargaan seperti apa yang ingin diberikan dan juga disertai dengan pemahaman kepada siswa yang lain. Kenapa penghargaan itu seperti menghukum? Artinya ketika diberikan penghargaan kita lupa mengapresiasi siswa yang lain. Nanti anaknya beranggapan bahwa berarti saya belum bisa. Padahal mungkin dia ada kelebihan di bidang yang lain. Mungkin itu aja dari saya Pak, berbagi pemahaman. Mungkin nanti pasti Pak Mirja akan menjawab lebih lengkap lagi. Terima kasih Pak. Baik Bu Mera, terima kasih, ini tambahannya luar biasa Bu Mera. Benar ya, kayak yang disampaikan oleh Bu Mera, terkait seperti yang Bu Kiki bilang tadi, yang Bu Kiki tanyakan tadi tentang hukuman. Kalau hukuman itu mengarahnya ke positif bagaimana? Saya rasa kalau hukuman itu mengarah ke positif itu tentunya sudah terencana atau sudah disepakati. Yang tidak boleh itu Bu Kiki, misalnya Bu Kiki dan Bu Nisa punya versi hukuman masing-masing. Kalau Bu Kiki ada kasus anak yang sama datang terlambat, Bu Kiki suruh pulang, sedangkan Bu Nisa suruh kutip sampah. Di situ yang tidak boleh. Jadi kalau misalnya ada konsekuensi itu
punya aturan baku Bu di sekolahnya. Jadi udah tercatat nih. Mungkin di sekolah kita Bu kan beberapa guru kita punya versi tersendiri masih ya, belum berpegang pada istilahnya kalau negara itu undang-undangnya belum nampak di sekolah kita. Nanti kalau misalnya Bu Nisa yang di piket itu versinya beda lagi. Kalau Bu Kiki yang piket beda lagi versinya. Kan kemarin kita lihat sendiri bagaimana kasus di sekolah, ada anak yang nggak lengkap atribut, kan perlakuan setiap gurunya berbeda-beda. Maka kalau hukuman yang bersifat seperti itu kurang dianjurkan. Alangkah baiknya hukuman itu sejalan dengan kesepakatan yang disepakati di awal. Makanya ketika membuat suatu keyakinan, siswa juga harus dilibatkan, bukan kita memaksakan peraturan atau otoriter kita terhadap murid. Mungkin itu aja Bu Kiki. Kemudian terkait dengan pertanyaan Bu Fitria tadi, saya sependapat dengan Bu Meira. Kalau misalnya penghargaan itu bisa membunuh kreativitas ya, ataupun apa tadi Bu Fitria sampaikan. Kalau misalnya penghargaan itu boleh dilakukan, sebentar, ini udah ada notifikasi lagi dari Google Meet yang mau dihabis. Penghargaan itu boleh dilakukan, tetapi kita juga menyampaikan kenapa penghargaan itu kita kasih, kenapa penghargaan itu kita berikan. Jadi kalau kita menjelaskan ke anak-anak kenapa penghargaan itu diberikan, jadi anak-anak tidak salah paham. Jadi kedepannya motivasi dia ketika melakukan sesuatu bukan karena penghargaan tersebut, karena dia bukan ingin mendapatkan penghargaan tersebut, tapi nilai yang terkandung di balik penghargaan yang kita berikan. Mungkin begitu aja Bu Fitria. Bu Reski saya kembalikan, mengingat waktu kita mau diakhiri oleh Google Meet lagi. Kayaknya sudah bisa kita tutup Bu Reski. Oke, baik Pak Mirja, terima kasih atas jawaban yang luar biasa, menambah pemahaman saya bahwa ternyata hukuman itu memberikan dampak yang luar biasa bagi siswa kita. Jadi kalau mau bikin hukuman atau memberi hukuman itu kita bisa pikir-pikir lagi. Nanti bisa kita diskusi lagi Pak di luar ruang ini bertiga sama Bu Nisa ya. Oke. Nah, kita sudah diberi notifikasi nih oleh Google Meet untuk segera diakhiri. Mari kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ruang diskusi kita, webinar kita malam ini tentang budaya positif berjalan dengan lancar, dan semoga ilmu yang diberikan pada malam ini dapat kita terapkan di kelas saat pembelajaran nanti. Baik, saya Reski dalam memandu acara ini mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perlu foto bersama nggak Pak Mirza untuk screenshot? Boleh, Bu Kiki. Oke. Silakan Bapak Ibu dihidupkan kameranya, Ibu Fuji, Bu Nisa, Bu Ratna, Bu Jasilatun, Bu Das ini ya kayaknya. Iya. Bu Raisa boleh dihidupkan. Siap Pak Mirja, siap. Ya, Bu. Oke, mungkin yang lain ada kendala dengan kameranya Bu Kiki. Boleh? Saya langsung. Siapa yang ambil Bu Kiki yang screen? Pak Mirja aja boleh? Boleh. Okay, boleh ya? Siap. Oke. Yuk. Nah, Bu Nisa udah oke? Siap. 3, 2, 1. Oke. Sebentar Bapak Ibu. Oke. Sudah. Sudah cukup? Cukup Bu Kiki. Oke Bapak Ibu, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih
Sampai jumpa di lain waktu. Oke. Yo, selamat malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membuat kegiatan kelas. Kalau misalnya peraturan sebelumnya, mungkin dari gurunya kalian harus ikut ini. Wajib ikut. Kalau udah masuk ke kelas ini, Bapak nggak mau tahu wajib ikut. Itu kalau misalnya aturan sebelumnya. Kalau ini aturannya keyakinan itu kalian buat sendiri dan nanti kita sepakati di bawah, nanti kalian tanda tangan semua. Tulis sama tanda tangan. Saya menghakimi dan bersedia mengikuti keyakinan yang telah disepakati bersama. Jelas ya? Kalimatnya positif. Misalnya kalau kalimat negatif itu dilarang berbohong, itu kalimatnya kalimat negatif. Tapi diganti kalimat positif gimana? Harus selalu jujur. Ya. Kalau misalnya menjaga nggak boleh kotor di kelas, kalimat positifnya apa? Menjaga kebersihan. Kalau misalnya nggak boleh ribut di kelas. Kalau yang kalimat negatifnya kan tidak ribut di kelas. Kalau yang positifnya apa? Apa? Tapi ada yang bagus apa? Setiap orang nanti akan Bapak bagi sticky note ini dan tuliskan keyakinan kelas yang kamu mau. Oke, Pak? Duduk dong, debiat tamong, bingung-bingung, gop dumka abecaro. Dang tak pepah nyum, melum-melum, imang balum, gop kala jiut mandum. Dang tamah sirah, tamah campli, kulit kunyit, gop kala masak gulai. Dang pasonginya, tacah busi prehu mesin gop katro nang rolae. Beget lale ampun peturut ju, gop kamaju tanyo mantong bak punca. Lale ingat emangat jamun tanyo hayu jino mehuhu tinggai calitra. Senang sekali. Senang sekali. Senang sekali. Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Karena dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab. Membuat kita lebih baik lagi. Membuat kita menghargai orang lain. Dang pilih baje, pilih luwe labo bedak gop katro tujuan jah. Dang pike-pike kira tak se takut rugo balum gop puno aso. Buget lale ampun peturut ju, gop kamaju tanyo mantong bak punca. Lale ingat mangat jamun tanyo hayu jino mehuhu tinggai calitra. Beget lale ampun peturut ju, gop kamaju tanyo mantong bak punca. Lale ingat mangat
Jaman tanyo hayu zino mehu tinggai calitrai